Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara, selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan like dan subscribe. Pada kesempatan ini pertama-tama kami ingin menyapa Bapak Ibu ASN, PNS maupun P3K di seluruh Nusantara dimanapun berada, yang tengah sibuk-sibuknya ya melaksanakan tugas pengabdian demi pelayanan masyarakat. Di sini ada kabar berita terbaru ya. Kami ingin teruskan untuk Bapak Ibu, dan dapat Bapak Ibu lihat kami tampilkan di layar. Dikatakan siapkan dana 50 triliun. Prabowo paling cepat cairkan THR PNS pekan depan. Tentu ini merupakan kabar menggembirakan ya bagi para ASN PNS maupun P3K yang mungkin dalam waktu dekat akan menerima tunjangan hari raya. Dan selengkapnya mengenai informasinya ya, dimuat CNBC, salah satu media nasional yang dapat dipercaya, dan hal ini merupakan informasi terbaru ya mengenai perkembangan pencairan THR. Dan karena itu Bapak Ibu ingin tahu seperti apa informasinya, ikutin hingga selesai. Jakarta, CNBC Indonesia. Pemerintah akan mencairkan tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara dalam waktu dekat. Jadi tidak lama lagi Bapak Ibu akan menerima tunjangan ya, akan ditransfer ke rekening Bapak Ibu. Nanti siap-siap sering-sering cek rekening itu ya. Hal ini dipastikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurut Sri Mulyani, pencairan akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, ini keterangan Ibu Menteri Keuangan bahwa nantinya pada saat mulai dicairkan akan langsung disampaikan oleh Presiden kita. Nanti akan diumumkan oleh Bapak Presiden, insya Allah segera selesai, kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan. Sayangnya, Sri Mulyani belum bisa membeberkan terkait besaran THR yang diberikan mencapai 100%. Ya, ini belum ada kepastian ya, belum ada besaran yang pasti. Karena mengapa? Karena memang regulasi untuk itu atau peraturan pemerintahnya masih belum terbit. Tentu nanti kalau sudah terbit, ya tidak ragu-ragu lagi disampaikan apakah 100% dari gaji atau berapa. Ya, namun Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya telah menyampaikan bahwa pemerintah menganggarkan 50 triliun untuk THR ASN pada tahun ini. Jumlahnya meningkat dibandingkan 48,7 triliun pada tahun lalu. Jadi melalui informasi ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa anggaran untuk pencairan THR itu sudah tersedia ya. Di tahun lalu saja hanya 48,7 triliun, sementara di tahun ini ya 50 triliun. Ya kalau dikira-kira kurang lebih penerimaannya nantinya sama seperti komponen-komponen sebelumnya ya tentu. Adapun tahun lalu, pemerintah menetapkan besaran THR ASN pada 2024 sebesar 100% dengan mengacu pada anggaran di atas. Maka kemungkinan besar pemerintah akan kembali cairkan 100% anggaran THR. Sementara itu, pencairannya dipastikan akan lebih cepat, yakni 3 minggu sebelum Lebaran bagi ASN. Ini merupakan hal yang menggembirakan tentunya, dikatakan bahwa akan dicairkan lebih cepat ya 3 minggu sebelum Lebaran. Semoga saja hal ini terjadi untuk para Bapak Ibu sekalian. Percepatan pencairan THR untuk ASN dengan alokasi sekitar 50 triliun bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa, paparan Airlangga beberapa waktu lalu. Dan Bapak Ibu benar sekali ya, tentu bagi para pegawai penerima THR akan membelanjakan ya, akan menggunakannya, dan lalu kemudian uang tersebut bergulir ya, berputar di tengah-tengah masyarakat tentunya. Nah, berikut ini besaran masing-masing komponen THR untuk PNS, P3K, TNI, dan Polri di pusat. Untuk pertama gaji pokok menjadi salah satu dari komponen THR. Nah, itu komponen utamanya adalah gaji pokok ya, dan juga misalnya ada gaji ke-13 ya. Komponen utamanya itu gaji pokok. Adapun besaran gaji pokok PNS pada tahun ini telah dinaikkan sebesar 8%. Berikut besaran gaji PNS di 2025. Nah, ini besaran gajinya masih sama seperti di tahun 2024 maksudnya ya, yang sudah mengalami kenaikan waktu lalu sebanyak 8%.
Nah, informasinya untuk golongan 2, 1A, 1B, dan 1C, 1D tentu hal ini sudah umum ya diketahui. Misalnya untuk 1A itu akan menerima mulai dari Rp1.685.664 dan paling besarnya adalah Rp2.522.664. Demikian juga untuk golongan 1B yang mana selisihnya lebih besarnya sekitar 200.000 ya, dan akan menerima ya di kisaran paling besarnya adalah Rp2.670.732. Hal ini ada tentu perbedaan sedikit ya, karena hal ini ditentukan dengan masa kerjanya ya, yang ada kaitannya dengan kenaikan gaji berkala dan seterusnya. Bapak Ibu, golongan 1C, 1D ya naiknya sekitar Rp200.000 selisihnya. Untuk golongan 3, 2A mulai menerima sebesar Rp2.183.976 dan hingga golongan 2D menerima paling besarnya adalah Rp4.125.600. Dan informasi untuk golongan 3 mulai dari 3A ya penerimaannya mulai dari Rp2.785.752 hingga paling besarnya adalah golongan D menerima kisaran di Rp5.180.760. Sementara untuk golongan 4 mulai dari Rp3.287.844 hingga paling besarnya adalah 4E sebesar paling besar Rp6.373.296 ya. Berikut komponen lainnya adalah tunjangan keluarga. Jadi nanti di penerimaan THR itu selain gaji pokok juga diperhitungkan tunjangan keluarga. Tunjangan suami istri dan anak masih berdasarkan PP nomor 7 tahun 1977 di mana besaran tunjangan suami istri PNS sebesar 5% dari gaji pokok dan tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok per anak. Namun tunjangan hanya diberikan hingga anak ketiga. Berikut komponen ketiga adalah tunjangan pangan atau tunjangan makan ya. Adapun mengenai tunjangan pangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 83 PMK 02/2022 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2022 untuk PNS golongan 1 dan 2 mendapatkan uang makan ini sama besarnya Rp35.000 per hari, sementara untuk golongan 2 Rp37.000 per hari. Jadi ada selisih Rp2.000 dan golongan 4 Rp41.000 per hari. Namun khusus bagi para TNI Polri ditetapkan sebesar Rp60.000 per hari. Berikut adalah komponen THR-nya adalah tunjangan jabatan dan tunjangan umum. Jadi itu diperhitungkan juga ya bagian dari penerimaan THR berapa besaran tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Berbeda dengan tunjangan lainnya, tunjangan ini hanya diberikan kepada PNS jenjang eselon 1 hingga eselon 4 ke bawah ya. Ini bagi yang menduduki jabatan struktural tentunya. Kelima adalah tunjangan kinerja. Pemberian tunjangan kinerja pegawai pada kementerian lembaga ditetapkan dalam peraturan presiden yang mengatur mengenai pemberian tunjangan kinerja pegawai pada masing-masing kementerian lembaga. Jadi Bapak Ibu, sementara untuk yang di daerah kabupaten kota yang belum menerapkan TUKIN ya tunjangan kinerja akan disesuaikan dengan jumlah penerimaan tunjangan tambahan pegawai atau TPP ya. Nanti itu juga termasuk bagian dari THR. Dan Bapak Ibu, itulah informasi gembira yang dapat kami bagikan pada kesempatan kali ini dan sampai ketemu kembali. Salam.